Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ala man wasalihun ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lakumul Fatihah. Summa ila arwahi abaiki wa ihwaniki minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil mukarrabin wal karubiyin wal ruhaniyin wal siddiqin wal syuhada'i wal salihin wa ali kullin wa ashabi kullin minkum. Thumma ila ruhi abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainakuma ila yaumiddin. Summa ila arwahi khulafa'ir rasyidin Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahi baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlasin wa a'immatil hadis wal mufassirin wa sa'iris sadatin as-sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi ahli kullin wa ashabi kullin minkum. Summa ila hadrati masyayikhil qadiriyah wa naksabandiyah wa jami' ahli turuqil aliyatir rabbaniyah khususan sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa sayyidi ta'ifati sufiyah sayyidi Sahabil Qasim Junaidil Baghdadi wa sayyidi Sari Sakoti wa sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi wa sayyidi Syekh Habibil Ajami wa sayyidi Syekh Hasan Al-Basri wa sayyidi Syekh Imam Ja'far As-Sadiq wa sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamdani wa sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami wa sayyidi Syekh Muhammad Baidin An-Naksabandi wa ila hadrati Imam Rabbani wa usulikum wa furiqim wa ahli silsilatikum wal ahidina minkum. Syai'u lillahi lana wa lakumul Fatihah. Summa ila arwahi tis'atil jawiyah khususan Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid wa usulikum wa furiqim wa ahli silsilatikum wal ahidina minkum. Summa ila arwahi sahibi hadhil wilayah wa man hawlahu wa awanikum wa asba'ikum wal mujahidin ma'akum wa usulikum wa furiqim wa ahli silsilatikum wal ahidina minkum. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa asa'a alaina wa liman laguhu hakun alaina wa liman awsana wa astawsana wa kalladina indaka bidul khair. Summa ila arwahi khususan ya Allah almarhum Bapak Jojo Wardi bin Sumita wa ila arwahi Ma Ermi binti Hyang Irnasan wa ila arwahi Bapak Jejet bin Tasmin wa ila arwahi Ma Mimin bin Acum wa ila arwahi Bapak Tasman bin Tarya wa ila arwahi Bapak Darsa bin Bulan wa ila arwahi Ibu Halimah bin Bulan wa ila arwahi Muhammad Ringga bin Ujang Yono wa ila arwahi Neng Raya Nuraini bin Ujang Yono wa ila arwahi Bapak Suwita bin Bar Yasik wa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha barriha wa bahriha min gafin ila gafin miladin sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Syai'u lillahi lana wa lakumul Fatihah. Thumma ila hadrati sahibi hadhil hajah warga besar Bapak Didi Rahya bin Nawir Diawati ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'amul bijahi wa syafaatir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri bi nuri suratil Fatihah. Al-Fatihah. La ilaha illallah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah sareng la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani walillah wa nuru fil maladhir la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Ala ya Syekhana al-mashgur Bijagi qdam bana maghfur Wa kulla sa'ina mashkur Bijagi Syekh Abdul Qadir La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Wa kullil awliya fil qan Tawassalna bihim yaqdun Hawaijna bisirrin nun Bijagi Syekh Abdul Qadir La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Wa bil hadi safillah Muhammad khairi khalqillah Linahya fi ridha'illah Bijagi Syekh Abdul Qadir La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Ya Allah Ya Rabbi Ampunkan dosa kami Dosa ibu bapa kami Dosa keluarga kami La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Ya Allah Ya Rabbi kabulkan doa kami
doa ibu bapak kami, doa guru-guru kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Ya Allah, ya Rabbi, berkahkan hidup kami, berkahkan rumah tangga kami, bahagia sampai akhir nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Wa alil Mustafa al-Muhtar wa ashabin nabil akhyar wa man gumlin nabi ansar bijagi Syekh Abdul Qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Silakan diminum airnya, dibawa pulang juga boleh. Baca bismillah, baca sholawat. Nah, silahkan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fid darain min kulli makruhin wa su'in yaqina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa julasa'inal afadil, para masyayikh, para ajengan, para ustad, ustadah, para kiai, tokoh masyarakat, saha Bapak Ujang Supriyatna, Bapak Ayi Rusman, Bapak Dadi Durrahman dan kesepuhan sedayanipun ingkang tansah kaula hormati lan ingkang tansah kaula mulyakaken. Bil khusus sahibul hajah Bapak Dedi dan Ibu Nina
yang telah menjadi wasilah kita bisa sampai di tempat ini. Semoga selamatan beliau dalam rangka walimatul khitan, menghitankan putranya, ini menjadi saksi bahwa beliau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin Bu. Amin. Dan semoga Ananda Muhammad Sani Al-Ghifari yang dikhitan dijadikan oleh Allah putra yang soleh. Dan semua putra putri bapak ibu dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Semoga yang hadir di tempat ini, baik yang di depan, yang di belakang, yang semuanya mungkin yang tidak kelihatan hanya mendengar, semoga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir dipastikan besok diberangkatkan oleh Allah, bisa berangkat haji dan umrah, bisa ziarah Makkah dan Madinah, dan yang masih punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu ada yang masih punya hutang? Dulu kalau nggak salah saya waktu ngaji di bawah ya, saya ngasih amalan doa lunas hutang. Betul nggak? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Berarti nggak diamalkan. Betul. Ada yang masih ingat nggak doa yang pernah saya ijazahkan dulu di bawah? Coba ada, angkat tangan yang ada. Loh, berarti nggak diamalin ya. Tapi pengen lunas hutang. Kenapa nggak diamalkan? Lagi wani piro. Ijazah itu sekali. Kiai ya, mohon maaf Kiai ya, ijazah sekali. Baik mau diamalkan ya terserah, enggak terserah. Insya Allah nanti sampai beres saya kasih lagi ijazah lunas hutang. Tapi siap diamalkan enggak? Terserah, mau lunas ya diamalkan. Pengen tambah hutang ya sok. Jangan ngadoa. Nah, siap tidak? Siap tidak? Nah, alhamdulillahirabbil. Ngaji sampai jam pinten Bu? 3 lho, tenan ora Pak Ustaz? Jam 3 kuwi 3 Bu. Pitu isuk modar ae ngene. Mosok sampai jam 7 isuk. Ibu di sini udah biasa dingin-dingin. Kalau saya agak kedinginan. Kaos kaki ketinggalan di mobil tadi, di depan. Enggak usah, enggak apa-apa. Makanya agak dilipat biar hangat. Sengaja bawa ibu negara jadi rada hanatan saya itu. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi Ahmad ya. Saya kurang kompak, saya pengen ini kampung warga masyarakat kampung apa? Sindang Sari, coba kampung masyarakat Sindang Sari angkat tangannya ke atas semuanya. Insya Allah yang ikut sholawatan, yang tangannya diangkat, insya Allah besok dimudahkan tangannya pegang rezeki yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yakin min haitsu la yahtasib. Jadi ikut ngaji, sholawatan. Cintakan diri kita dalam kumpulan. Ini semua lebih daripada 40 orang. 1 orang doanya dikabulkan oleh Allah. Semua sama mendapatkan yang dikabulkan oleh Allah. Mungkin ada ibu, pengen lunas hutang. Oh mungkin ada bapak yang pengen nyandung umpamanya. Contoh. Oh enggak, ulah entong. Oh mungkin ada yang pengen punya keturunan, pengen ini. Itu punya niat masing-masing, betul enggak Bu? Punya doa masing-masing, betul? Nah ini 1 orang yang dikabulkan oleh Allah, semua sama mendapatkan yang sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang kompak angkat tangannya ke atas. Yang tinggi. Nah, yang belum mandi jangan tinggi-tinggi. Enggak boleh tinggi-tinggi. Yang tinggi. Nah,
Yang bawa HP dinyalakan lampu left-nya, lampu HP-nya. Ada bawa HP? Yuk dinyalakan. Nah, Neng, yuk dinyalakan. Yang nggak bawa senter nggak apa-apa. Korek biasanya bensin ada. Nah, yuk. Obor atau kahuruan, Mak. Obor, Mak. Sekalian kompor. Nah, yuk. Ahmadiyah Habibi, Ahmadiyah Habibi, Ahmadiyah Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika, salam Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad yang di belakang, angkat tangannya, yang di belakang. Ya Habibi, salam alaika, yang kompak, yang kompak, yang kompak. Alaika Ahmadiyah Habibi. Lebih keras. Yang di belakang angkat tangannya. Sallu alaihi. Ahmadiyah Habibi, ya Habibi. Tukang kamera angkat tangannya. Alaika salam alaika. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Allah Allah Allah. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi Allah Allah Allah. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, sidanan 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 Nabi. Allah Allah. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Ler iler tandure wasumiler ta ijo royo royo tak senggah penganten anyar, tak senggah penganten anyar. Salatullah salamullah yang kompak bareng Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna tawassal bibis wabil wa kulli mujah bi alil bad, bi alil bad. Salatullah Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bocah angon, bocah angon, benekno blimbing kuwi lunyo-lunyo benekno kanggo masuk dandan tira, kanggo masuk dandan tira. Salatullah Salamullah Sallallahu ala
ala yasin Habibillah. Pandang bulan pandangi kaya rino rembulan sing awe-awe pandang bulan pandangi kaya rino rembulan sing awe-awe ngelingake aja turu sore rene tak critani kanggo sebo mengko sore ning kene tak critani kanggo sebo mengko sore Allahum sareng-sareng saliwat sallu alaihi. Angkat tangannya yang kembang wa yang kembang bareng angkat semua yang di belakang angkat tangannya semua yang keras Allahumma sallu alaihi salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salat daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami bareng yang kembang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Silakan dinyalakan lagi lampunya. Biar kelihatan yang di belakang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu tadi ditanya ngaji ada sampai jam 3, ada ngaji sampai jam 7. Insya Allah panjang lebarnya ngaji kita malam ini, insya Allah kita diganjar sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena duduknya kita di sini adalah menuntut ilmu. Betul tidak? Betul tidak? Hadirnya kita di sini Bapak Ibu, setelah tadi kita dari ba'da maghrib, kemudian ba'da isya, melangkahkan kaki dari rumah ke sini, ini semua jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin matanya sudah ngantuk, betul? Ada yang mungkin sudah lapar, betul? Ada yang mungkin sudah capek duduk, betul? Ada yang pengen buru-buru pulang, betul? Terus ada apa lagi? Tapi saweran katanya nunggu saweran ada ya? Ada saweran nggak Pak Hajat? Tuh nanti belakangan. Ya. Ini udah pada ngopi belum? Oh udah, alhamdulillah. Hadirnya kita di tempat seperti ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Pandangan rahmat, pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang saat ini kita bisa melihat dari kasat mata yang hadir kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan itu banyak. Yang tidak kelihatan juga malaikat-malaikat turun di mana diadakan majelis sholawat, majelis taklim seperti ini. Jadi kalau kita tahu di kanan kiri kita ini penuh dengan malaikat-malaikat. Cuman kita tidak bisa melihat. Kenapa? Saking banyaknya dosa-dosa kita semua. Melangkah kita dari rumah, Pak, Bu.
man ikbarat qadamahu fi sabilillah haramallahu 'alan nar. Keringat ibu, ngantuk, capek, lapar, ini semua jadi saksi besok di hadapan Allah. Bahwa besok di yaumul kiamah fulan bin fulan, kakinya besok laporan kehadiran Allah di saat mulut terkunci. Hari kiamat mulut terkunci, dihisap, disidang oleh Allah, kaki laporan. Ya Allah, dulu di dunia tanggal 22 Mei 2024 Bapak Dedi dan Ibu Nina mengadakan walimatul khitan. Malamnya diadakan pengajian, kaki ini melangkah untuk hadir pengajian ya Rabb. Laporan kehadiran Allah. Telinga laporan kepada Allah. Ini telinga ya Allah, dulu pernah digunakan untuk mendengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tangan. Hah? Oh kaget. Oh ruas ini kagetnya. Podo, biasanya kalau ruas gitu karena di meja biasanya ada kopi. Oh gitu Pak. Biasanya ada apa Bu? Tapi di sini sudah ada yang warna bening, putih. Ini wedang apa ini? Teh. Enggak, bercanda. Tapi biasanya memang ada gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, mulut terkunci, telinga jadi saksi. Bahkan alam semesta yang hadir, yang ada di sekitar kita ini pun besok di hadapan Allah akan berbicara. Jangan dikira sorban Bapak Ustadz, Bapak Kiai ini tidak bisa bicara, besok bicara di hadapan Allah. Kerudung ibu besok bicara kepada Allah. Sandal, gamis, bahkan kutang BH besok laporan kepada Allah. Tolong dibayangkan Bah. Entong. Mal balik ngaji. Mal balik. Laporan kehadiran Allah. Pohon-pohon, tanaman-tanaman ini bertasbih mendoakan orang-orang yang ngaji. Makanya saya mau bertanya, kita hadir ke tempat pengajian seperti ini senang apa tidak? Kurang keras, senang apa tidak? Bunga apa tidak? Bahagia apa tidak? Kalau seandainya hadir pengajian seperti ini hanya dikasih aqua gelas, kemudian di sana di pertigaan umpamanya ada dangdutan, ada apa? Ada apa? Dangdutan. Ibu pengen ke sana apa pengen ke sini? Kumaha. Sekali lagi, cinta pengajian, senang pengajian, bunga pengajian. Nah, kalau seandainya ada konser kampanye di sana yang datang 1 juta, dikasih 1 juta. Yang datang dikasih berapa? Yang datang ke sini hanya dikasih aqua, pilih mana? Berarti ngaku cinta ke pengajiannya dusta apa wadul? Ya wadul ya dusta. Orang mana? Masya Allah, alhamdulillah. Ini kopi dongkap, kopi asli Pengalengan. Nah, alhamdulillah tadi alhamdulillah Bapak Dedi jam asar sholat jam 4 saya sudah sampai. Asar udah diistirahat di rumah Abah, bedol singkong dulu. Bah gak tahu singkong siapa di bedol. Ya, tadi dua tangkal. Nah, udah di bedol jam 4 tadi. Terus tadi jagung punya siapa tadi? Pak Ustadz hatur nuhun tadi ngambil 20. Jadi yang tanggung jawab Abah nanti. Tanggung jawab masalah tadi singkong sama jagung, tanggung jawab Abah. Tapi hatur nuhun, insya Allah barokah, Pak Ustadz. Nah, tinggal entok udah disiapkan. Hatur nuhun, pokoknya semuanya hatur nuhun, insya Allah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Nah,
Di sana yang datang 1 juta, yang di sini gratis, gak dikasih apa-apa. Pilih mana? Pilih mana? Nah, kira-kira cinta ke pengajiannya dusta apa tulus? Dusta apa tulus? Dusta apa tulus? Orang mana? Alhamdulillah jalalujur orang sini. Alhamdulillah. Padahal kalau kita tahu pahala yang Allah berikan di saat kita duduk seperti ini, maka ruh-ruh orang yang tidak hadir ini akan keluar dari jasadnya, meninggalkan kesibukannya untuk datang ke majelis yang mulia semacam ini. Kalau seandainya tahu pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau datang ngaji, matanya melotot untuk melihat mendengarkan, telinganya mendengarkan, kakinya melangkah. Ini kalau seandainya tahu, agak ada artinya dunia dan alam seisinya. Semoga hadirnya kita ini jadi saksi bahwa kita cinta kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Makanya sananya kalau ada pengajian siap ramaikan apa tidak? Siap diramaikan? Siap hadir pengajian? Nah, rutinan Pak Ustadz di masjid hari apa? Yang hadir sepenuh ini apa 20 orang? 10 orang apa sebanyak ini? Nah, kira-kira yang lain kemana? Ngagosip? Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah setelah pengawasan malam ini rutinan di masjid jadi rame. Bukan amin wungkul laksanakan. Paksakan diri kita. Apa? Dipaksakan. Begitu juga saat ini Bapak Dedi Khitanan diadakan pengajian seperti ini salah satunya apa? Ingin mendidik, ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Betul tidak? Betul tidak? Nah, semua yang hadir pengen tidak punya anak yang biadab. Pengen tidak punya anak yang durhaka. Semua pasti pengen punya anak yang soleh. Betul? Kuncinya satu. Apa Bu? Pak, solehahkan orang tuanya terlebih dahulu. Jadi kalau pengen punya anak soleh, orang tuanya juga kudu. Kalau pengen punya anak soleh, orang tuanya, ibunya kudu soleh. Bapak, anak-anak ibu ini adalah fotokopi. Adalah fotokopi dari siapa? Dari siapa? Orang tua. Fotokopinya warna merah, anaknya warna merah. Tapi bisa dirubah jadi warna hijau. Kita sudah tahu kita orang tua nggak bisa ngaji. Kita tahu kita orang tua nggak bisa sholat. Kita tahu orang tua nggak bisa kita belajar. Nggak ada waktu, mungkin sudah habis sibuk ke kebun. Giliran anak kita titipkan ke pesantren, titipkan ke guru ngajinya. Bawa gandeng ke masjid. Sini ngajinya di madrasah apa di masjid? Hah? Di madrasah aja, di masjid ada, betul. Nah, datang gandeng titipkan ke ustadznya, ke kiai guru ngajinya. Jangan terkadang maaf, ada juga orang tua yang masa bodoh kepada guru ngajinya. Asal anaknya disuruh ke masjid nggak dititipin sama ustadznya. Ada nggak yang gitu? Ada nggak yang gitu? Orangnya hadir, pakai kerudung warna apa? Terkadang datang ulama kiai dari jauh semua cium tangan, ke guru ngajinya enggak cium tangan. Ada gitu? Ada gitu? Mana orangnya? Padahal tingkatannya sama-sama harus wajib dimuliakan. Jangan ini mah ke yang luar, yang dari jauh, mungkin disiapkan, dihormati. Guru ngajinya anak-anak boro-boro kita ketemu di jalan menyapa. Betul tidak? Betul tidak? Kira-kira orang tua yang seperti itu biadab apa biadab? Jawab! Biar mikir. Biar apa?
Biar apa? Biar apa? Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah anak ini lahir, diberi nama, saat ini dikhitan, kewajiban orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisalin." Adibu auladakum ala salasi khisalin. Wahai bapak, Pak, kamarana, Bu, ini Rasulullah menyampaikan kepada kita sebagai orang tua. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Wahai bapak, wahai ibu, wahai kalian orang tua, adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anak ibu, didiklah anak-anak bapak, ajarkan kepada anak-anak bapak. Ini yang pertama. Ini yang didikan yang pertama untuk anak. Yang pertama, didik anak-anak bapak, didik anak-anak ibu, anak-anak kita semua. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kita Nabi Muhammad. Yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam hati anak kita, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad. Mungkin sebelum kita kenalkan, kita suruh cinta kepada yang lain, pertama kali yang harus kita kenalkan adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau seorang anak cinta kepada Nabi Muhammad, kalau seorang anak kenal dengan Nabi Muhammad, kalau seorang anak paham siapa nabinya Nabi Muhammad, maka nggak akan ada seorang anak yang berani durhaka kepada orang tua. Kalau seorang anak kenal dengan Nabi Muhammad, gak akan ada seorang anak yang berani durhaka, berani kepada mitoha. Kalau seorang anak kenal dengan Nabi Muhammad, gak akan ada seorang anak yang berani menghina tetangga dan orang lain. Tapi kalau anak kita gak kenal dengan Nabi Muhammad, gak kenal siapa nabinya, gak kenal bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana pribadi Rasulullah, bagaimana sopan santun Rasulullah, bagaimana adab Rasulullah, yang ada anak berani membantah omongan orang tua. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Nah, anak zina, judi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada rasa cinta di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad? Bagaimana kita mengajarkan kepada Nabi Muhammad? Ditambah di situ yang kedua. Kenapa? Karena jarak kita kepada Nabi Muhammad jauh. Betul tidak? Betul tidak? Yang kedua, wahubbi ahli baiti. Kenalkan kepada keluarganya Nabi Muhammad, turunannya Nabi Muhammad, pewarisnya Nabi Muhammad. Siapa turunan Nabi Muhammad? Siapa ahli baitnya Nabi Muhammad? Siapa pewarisnya Nabi Muhammad? Siapa penerusnya Nabi Muhammad? Penerusnya Nabi Muhammad, pewarisnya Nabi Muhammad, ahli baitnya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, yaitu para habaib yang ada darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad. Selain daripada habaib, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi, kenalkan anak kita kepada ulama. Kenalkan anak kita kepada guru ngaji. Kenalkan anak kita kepada pengajian. Kenapa? Karena dari lewat tempat seperti inilah kita jadi tahu sejarahnya Nabi Muhammad. Gak mungkin kita langsung tahu kalau tidak diterangkan oleh para ulama. Dari mungkin leluhur-leluhur kita, guru-guru kita zaman dahulu. Guru kita saat ini, kiai kita dididik oleh kiainya, kiainya oleh kiainya, gurunya oleh gurunya, terus diajarkan tentang amal-amal perbuatan orang-orang soleh. Nah, dengan
kita kenal dengan ulama tersebutlah kita jadi bisa ngaji, kita bisa sholat dengan baik, kita menjadi tahu bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara ibadah. Tapi kalau kita tidak mau ngaji, bahkan tidak mau rutinan di masjid, yang ada kita melakukan perbuatan tapi kita tidak tahu ilmunya. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Nah, itu yang kedua. Yang pertama, dididik anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wahubbi ahli baiti, keluarganya Nabi Muhammad. Pewarisnya Nabi Muhammad. Siapa? Para ustadz, para ajengan, para kiai. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Didik anak-anak kita, ajarkan kepada anak-anak kita untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ibu sudah belum mengenalkan kepada Nabi Muhammad? Sudah belum? Ibu sudah belum mengenalkan kepada ulama? Kurang keras. Kurang keras. Sudah belum mendidik anak baca Quran? Nah, yang ngedidik anak baca Quran ibu sendiri apa ustadznya? Jawab, Pak. Pak, yang ngajarin Al-Quran kepada anak-anak bapak ibu, ibu bapak sendiri apa ustadznya? Ustadznya apa kiainya? Kiainya apa orang tuanya sendiri? Berarti bapak ibu harus hormat kepada guru ngajinya anak-anak. Sudah hormat belum? Sudah sayang belum? Sudah cinta belum? Nah, makanya mulai sekarang nanti lebaran haji, kalau lebaran kemarin belum, sudah kelewat mungkin Idul Fitri. Oh, saya ingat anak saya bisa ngaji, ini dididik oleh ustadznya, guru ngajinya. Ada keingetan lebaran haji bawa amplop 1 juta sama sarung 1 buat guru ngajinya. Ada yang gitu? Tolol. Ada yang gitu? Belum ada? Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Boro-boro bawa sarung, bawa amplop. Uang bulanan madrasah pun terkadang dibanding-bandingkan. Betul tidak? Di saat sekolah pagi jutaan dikeluarkan. Kemarin musim Covid HP jutaan dibelikan. Tetapi Al-Quran anak tidak diperdulikan. Iqra anak enggak diperdulikan. Kopiah anak enggak diperdulikan. Bahkan seragam ngaji, seragam madrasah 1 tahun baru lunas. Ada yang gitu? Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Insya Allah setelah ini tidak ada lagi ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Siap hormat kepada ulama, siap. Siap cinta kepada ulama, siap. Siap muliakan ulama, siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrijal al muslimin, ya arhamar rahimin. Angkat kedua tangannya, berdoa mohon kepada Allah. أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا إلهي ampunkan dosa kami ya Allah ya Ilahi kabulkan doa kami ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin ya Allah ya Ilahi kabulkan doa kami ya Allah ya Ilahi
selamatkan hidup kami ya Arhamar Ya Allah. Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Nah, sekarang Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ini beruntung diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang masih belum diberi keturunan oleh Allah. Ingat, Bapak Dedi, anak ibu, anak bapak Ananda Muhammad Sani, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah. Jangan sampai nanti di saat anak sudah besar, karena kita tidak mendidiknya, karena kita tidak mengajarkan ilmu agama kepadanya, yang ada nanti di saat orang tua meninggal, anaknya rebutan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ada tidak yang gitu? Nah, naudzubillahi min. Yang paling beruntung orang tua adalah yang punya anak di saat anak itu bisa memuliakan orang tua. Tapi alangkah ruginya kita, kerja kita siang dan malam berapa tahun untuk membesarkan, mendidik anak, tetapi anak kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjerit hati kita, menangis hati kita di saat nanti orang tua, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, di saat orang tua sudah dipanggil oleh Allah di alam barzah, dimandikan, dibungkus kain kafan, kemudian disolatkan, dibawa dengan keranda, dimasukkan ke masjid. Anak hanya menangis, padahal bukan tangisan air mata yang diharapkan orang tua. Terkadang ada anaknya hanya menangis saja, gak mau ngangkat jenazah orang tuanya. Boro-boro ngangkat, boro-boro mendoakan, nyolatin aja gak bisa. Rugi yang ada. Terkadang ada anak hanya menangis di depan pintu, bawa kembang. Dan bukan itu yang diharapkan orang tua. Tetapi alangkah indahnya apabila nanti di saat kita dipanggil oleh Allah, yang memandikan jenazah kita anak kita sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazah anak kita sendiri. Yang mengangkat jenazah anak kita sendiri. Yang masuk ke alam kubur, ke kuburan, ke liang lahat, anak kita sendiri. Bahagia kita, senang kita melihatnya. Di alam barzah kita senang melihatnya, menyaksikan. Apalagi lebih-lebih di saat kita sudah dipinggal, kita sudah masuk di alam barzah. Mereka anak-anak kita mau datang ziarah ke makbarah kita. Bukan hanya ziarah yang jauh-jauh dikejar, yang jauh-jauh diziarahi, tapi makam orang tuanya tidak pernah diziarahi. Naudzubillahi min dzalik. Sebelum ziarah kemana-mana, ziarahi dulu makam orang tua. Dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, ada seorang anak yatim piatu, Pak Bu. Yatim piatu umur 7 tahun. Ini kalau Muhammad Sani Al-Ghifari umurnya 6 tahun. Ini ada seorang anak perempuan umurnya berapa? 7 tahun. Ada seorang anak perempuan umur 7 tahun. Tiba-tiba saat itu datang ke rumah Nabi Muhammad. Di saat datang ke rumah Nabi Muhammad sambil pegang tangan yang dimana tangannya bekas daging terbakar. Jadi tangannya terbakar. Ibu bapak kalau bakar sate harumnya daging dibakar seperti itu. Nah, tangan anak kecil tadi terbakar. Sambil dipegang seperti ini, lari ke rumah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tolong saya wahai Rasulullah, tolong saya wahai Rasulullah. Ini anak kecil umur 7 tahun, perempuan, yatim piatu, bapaknya sudah wafat, ibunya sudah wafat. Di hadapan Nabi Muhammad ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai anakku, wahai anak kecil, ada apa? Kenapa tanganmu terbakar? Anak kecil tadi bercerita, ya Rasulullah, baru saja saya tertidur. Baru saja saya tidur, di dalam tidur saya mimpi.
seakan-akan hari kiamat itu telah terjadi wahai Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mimpi seakan-akan di dalam mimpi saya wahai Rasulullah telah terjadi hari kiamat. Persis seperti yang pernah dikabarkan Allah lewat Rasulullah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncang-ganjingkan oleh Allah, langit diturunkan. Semua orang kebingungan mencari pertolongan. Begitu juga dengan saya wahai Rasulullah. Di dalam mimpi tersebut enggak ada yang saya cari, melainkan saya mencari di mana ayahku dan di mana ibuku. Saya lari ke sana ke sini, ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur. Saya menyaksikan semua orang banyak yang menangis, banyak yang kebingungan, termasuk diri saya. Saya mencari di mana ayahku dan di mana ibuku wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, berjumpa tidak? Ketemu tidak? Anak kecil tadi menjawab. Di saat itu ada malaikat. Saya bertanya kepada malaikat, wahai Rasulullah, wahai malaikat, di mana ayahku dan di mana ibuku? Malaikat menjawab, Bu, Pak. Malaikat mengatakan, wahai anak kecil, saat ini adalah hari kiamat. Kamu mencari di mana bapakmu, mencari di mana ibumu, di sana ada pintu besar. Itu adalah pintu surga. Coba kamu lari ke sana. Ucapkan salam, panggil nama ayah dan ibumu. Langsung dia lari. Lari depan pintu surga, dia panggil nama orang tuanya. Assalamualaikum, dipanggil nama bapaknya. Assalamualaikum Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulan bin Fulanah. Terus dipanggil. Sekali, dua kali, sampai ketiga kali. Baru ada jawaban, waalaikumsalam. Suara laki-laki. Ternyata yang jawab tadi adalah bapaknya sendiri. Masuk ke surga tadi. Masuk di dalam surga, melihat keindahan. Dia menyaksikan bapaknya sedang menuangkan air-air di dalam gelas. Nah, di surga ada telaga yang dimana air telaga tadi diambil oleh bapaknya, kemudian dituangkan ke dalam gelas-gelas mutiara yang ada dalam surga. Dan gelas-gelas itu menjadi minuman-minuman ahli surga. Ngobrol, bertanya kepada bapaknya, Bapak ada dalam surga. Saya senang, saya bahagia. Tapi saya kurang pas, kurang bahagia wahai Bapak. Kenapa? Saya belum melihat ibu saya wahai Bapak. Anaknya bertanya, wahai Bapak ada dalam surga. Tapi ibu tidak ada. Ibu di mana wahai Bapak? Bapaknya menjawab, coba kamu cari di surga yang lain. Kenapa? Karena Bapak di sini tidak menemukan ibumu. Ibunya dicari ke surga yang lain, tidak ada. Semua pintu surga dicari, dimasuki, dipanggil nama ibunya. Ibunya tidak ada di dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Menangis anak kecil tadi, Pak, Bu. Kenapa? Karena dia ingin berjumpa dengan ibunya, ternyata ibunya tidak ada dalam surga. Keluar dari surga, kemudian mencari lagi. Bertemu dengan malaikat. Baru saja saya masuk ke dalam surga, tapi di surga hanya ada Bapakku wahai malaikat. Aku cari di seluruh surga. Ibuku tidak ada di dalam surga wahai malaikat. Wahai malaikat, tolong kasih tahu saya di mana ibuku berada. Aku ingin jumpa dengan ibu yang mengandungku, ibu yang membesarkanku dulu, ibu yang pernah menyusuiku dulu. Apa jawab malaikat, Pak, Bu? Malaikat menjawab, saat ini kiamat hanya ada dua tempat. Kalau enggak surga ya neraka. Di sana ada pintu neraka menyala apinya. Coba kamu masuk, kamu panggil di sana. Panggil nama ibumu. Dipanggil, lari anak kecil tadi sambil menangis. Memanggil nama ibunya. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum ibu. Dipanggil sampai 3 kali, ada jawaban. Ternyata ibunya sedang dibakar di dalam api neraka. Na'udzubillahimin. Masuk, menangis anak kecil tadi. Melihat ibunya dibakar di dalam api neraka, sedih anaknya. Kemana Bu? Oh, Mangga. Ke Jamban.
Omat ombehnya. Maka jamban ungkul. Masuk ke dalam pintu neraka. Ibunya sedang dibakar di dalam api neraka. Tapi ada yang aneh Pak Bu. Ada yang aneh. Anehnya bagaimana? Ibunya di saat dibakar di dalam api neraka. Ternyata ibunya tangan kanannya ini pegang roti. Pegang roti dan makan roti. Ini kuasa Allah. Di dalam neraka tapi bisa makan roti. Sedangkan tangan kirinya memegang sobekan kain. Bah, sobekan kain itu apa? Kain disobek itu apa namanya? Segitu lamak, soekan. Kain disobek, dipegang. Nah, anak tadi penasaran. Wahai ibu, baru saja saya ke dalam surga, saya bahagia. Bapak ada dalam surga. Saya tanya kepada bapak, di mana ibu? Ternyata ibu tidak ada dalam surga. Aku keluar dari surga, tanya kepada malaikat. Kata malaikat, coba kamu cari ke neraka. Sedangkan setelah aku cari ke neraka, ternyata ibu berada di dalam neraka. Tapi yang aneh ibu dibakar di dalam api neraka. Tapi kenapa ibu bisa makan roti? Tangan kanan ibu pegang roti, makan roti. Tangan kiri pegang sobekan kain tadi, lap sobekan kain. Ibunya menjawab, nah kenapa ibu bisa di dalam neraka? Karena dulu di dunia ibumu tidak nurut kepada bapakmu, sering ngabantah bapakmu. Kunaon seri mah? Kedengaran? Kedengaran Bu? Saya mah membaca riwayat hadis, bukan nyindir, bukan. Ya, bukan apa? Bukan nyindir, tapi membaca riwayat hadis. Bukan nyindir, tapi kalau kesindir, ya alhamdulillah biar mikir. Insya Allah Pak, pulang dari sini istri-istrinya pada nurut. Amin. Nah, setelah ditanya seperti itu, ibunya bilang, nah tangan kanan saya ini pegang roti dapat dari mana? Dulu cerita di dunia. Dulu di dunia di belakang rumah itu ada seorang janda tua yang sudah tua, fakir miskin. Seorang janda tua. Janda tua punya anak kecil-kecil banyak. Tengah malam anaknya kelaparan, ternyata dari pagi belum makan. Jadi ada seorang janda tua yang dimana dari pagi anaknya belum makan. Sampai tengah malam anaknya menangis. Didatengin oleh ibu, ditanya, kenapa anakmu belum tidur? Kenapa anak-anakmu pada nangis? Apa jawaban janda tua tadi? Janda tadi mengatakan, karena anak-anak saya belum makan dari pagi. Sekarang mau tidur kelaparan. Ibu ingat, ibu kemarin habis ngaji. Ibu kemarin habis tolap. Ngaji dia hajatan Bapak Dedi syukuran daripada Ibu Nina. Dikasih roti. Ibu bawa roti tersebut ke rumah janda, ibu berikan kepada anak-anaknya. Dimakan roti tersebut oleh anak-anak yatim tadi. Sehingga anak yatim tadi kenyang dan bisa tidur. Ternyata nak dulu ibu sodakoh roti yang dulu ibu punya. Ternyata bisa mengenyangkan ibu di dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sodakoh di dunia itu bisa sampai di akhirat. Ini sahibul hajah, ibu bapak dikasih aqua, dikasih snack. Ini sodakoh yang dikeluarkan oleh beliau. Semoga ini sodakoh yang bisa menyelamatkan sahibul hajah besok di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedangkan tangan ibu yang kiri pegang sobekan kain dari mana Bu? Ibunya bercerita, dulu di kampung ada pembangunan masjid. Di saat salah satu tukang membangun masjid, kakinya tertusuk oleh paku. Keluar darah. Ibu lihat, ibu kasihan. Ibu ambil ada sobekan kain di rumah ibu berikan. Biar apa? Mengikat kaki yang kena darah tadi biar darahnya tidak keluar. Ternyata sobekan kain tersebut bisa ibu gunakan mendinginkan di saat ibu di dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Nah, melihat ibunya disiksa, anak tadi nggak tega keluar dari surga, ya, keluar dari neraka. Lari dia ke surga. Tadi lihat di dalam surga banyak gelas-gelas yang berisi air-air telaga. Airnya yang dimana lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dia ambil itu satu airnya. Air di gelas diambil, maksudnya apa? Dia lari ke neraka ingin diberikan kepada ibunya. Di saat diambil, dia lari sampai di neraka, dipegang oleh ibunya, saking panasnya gelas tadi pecah dan sehingga tangan anak tadi terbakar. Itu dalam mimpi. Di saat bangun dari tidur ternyata tangannya juga terbakar. Lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Rasulullah sembuh kembali. Setelah tahu seperti itu, anak kecil tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, mungkin memang orang tua saya, ibu saya banyak dosa. Ibu saya mungkin dulu di dunia tidak bisa sholat. Tapi saya sekarang, wahai Rasulullah, bisa ngaji, bisa sholat. Kenapa? Karena didikan ibu saya. Maka minta, wahai Rasulullah, minta pertolongan syafaatmu, tolong selamatkan ibu saya." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Wahai anakku, sini tangan kamu saya pegang. Tangan kamu masukkan ke dalam neraka." Ibunya diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena anaknya anak yang soleh. Anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tuanya. Anak yang soleh bisa menyelamatkan orang tuanya yang sudah terjebak di dalam api neraka. Tapi anak yang tidak bisa ngaji, anak yang tidak soleh, anak yang toleh, yang mungkin orang tuanya rajin, malah bisa ditarik orang tuanya yang tadinya dalam surga, bisa ditarik ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin, na'udzubillahimin. Siap didik ngaji anak-anak kita. Siap kenalkan kepada Nabi Muhammad, siap. Siap kenalkan kepada Al-Quran, siap. Siap kenalkan kepada masjid, siap. Siap ajarkan ngaji, siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lanjut tidak? Sudah jam 11, betul? Nah, tadi saya karena kasihan, saya ulang lagi, silahkan ditulis. Silahkan ditulis yang dulu pernah saya kasih ijazah doa lunas hutang. Kenapa? Karena dari beberapa bulan ini Masya Allah banyak jamaah, banyak tamu yang mengadu. Semua yang usahanya bangkrut, yang banyak hutang dan lain sebagainya. Bahkan ada yang slot, judi online, terus naon deui? Tah. Bang Emok. Bang Emok. Nah, pengen lunas, Mak? Pengen lunas? Nah, pengen lunas. Silakan ditulis, saya kasih ijazah itu. Diamalkan, diamalkan. Sebelum saya kasih ijazah itu, saya pengen nanya kepada ibu-ibu. Bu, jawab Bu. Pak, Bapak Ibu kalau berdoa seringnya, Bapak Ibu kalau berdoa seringnya di saat bunga apa di saat senang? Di saat sedih apa di saat senang? Ibu ngedoa seringnya, ini mas seringnya ya. Seringnya di saat senang apa di saat sedih? Nah, di saat banyak hutang gitu ya. Tapi di saat pas sedang banyak hutang sering ngedoa enggak? Nah, itu kesalahan. Kesalahannya di sana. Sekarang saya mau nanya sekali lagi. Bapak Ibu di saat rumah tangga selama ini suami ridho ke istri, istri ridho ke suami, paling bahagia, paling ridho antara suami dan istri itu pas sedang apa? Serius? Serius? Jawab. Sekali lagi, ini belum paham, belum paham. Enggak, saya kasih tahu rumusnya gini. Ibu pengen gampang rezeki, betul? Jawab. Kurang keras. Nah, energi rezeki itu akan mendatangi orang yang sedang bahagia, orang yang sedang bunga. Tapi kalau bapak ibu rudet, rezeki jadi rudet. Ngalaman nggak? Ngalaman nggak?
Suami besok ngojek kuduna dapat 1 juta sehari. Amin lain sehari. Aduh. Ya kan Allah yang ngasih. Betul tidak? Suami besok harusnya dapat 1 juta. Itu bisa nggak jadi gara-gara apa? Istri pagi-pagi manyun. Can ayah. Suami besok mau jual tanah umpamanya mau gol 1 miliar. Pagi-pagi istri ambek-ambekan bisa nggak jadi. Kenapa? Rudet. Jadi rezeki jadi ikutan rudet. Terus kuncinya bagaimana? Suami istri harus sering bahagia bersama. Harus saling ridho, harus saling ikhlas antara suami. Dan di saat suami istri saling ridho, disitulah energi rezeki itu datang. Jelas Bu? Jelas Bu? Nah pertanyaan saya, kapan Bapak Ibu saling ridho bahagia antara suami istri? Jawab jujur aja, jujur nggak apa-apa, jujur. Di saat apa? Ngapain? Ucang angin itu apa? Ini ilmu, mungkin bisa dibilang kulir ya kan? Tapi ini ilmu. Ini ilmu. Kenapa? Kalau rumah tangga sering rudet, rezeki bakal rudet terus. Kuncinya di sana. Nah, contoh ibu siapa namanya? Ibu Ros. Ibu Ros di saat senang, bahagia, senangnya ridho suami istri. Oh, di saat sedang apa tadi? Ucang angin. Berarti bagaimana? Harus sering apa? Ucang angin. Nah, di saat sering ucang angin tentu bahagia. Nah, di saat bahagia energi rezeki akan datang. Sehari berapa kali? Contoh, Abah, contoh Bu Rosnya. Bu Ros, suami kerjanya apa? Supir. Nah, supir apa? Supir mobil apa gitu maksudnya? Truk. Nah, pengen dapat orderan banyak umpamanya kan? Pas pulang langsung 3 kali. Lain siri. Tapi syaratnya istri yang nawarin bukan suami yang minta, Pak. Kalau pengen rezekinya gampang, bukan suami yang minta, tapi istri yang nawarin. Nah selama ini saya mau nanya, ibu seringnya nawarin apa dipaksa? Dipaksa apa nawarin? Nah, makanya rezeki ibu terpaksa. Jelas? Paham? Maksudnya bagaimana Pak, Bu? Maksudnya sering-sering mencari kebahagiaan antara suami istri. Kemana-mana gandeng tangannya. Pernah nggak? Nggak apa-apa ke kebun, yang satu tangan kanan pegang arit, yang tangan kiri gandeng istri tersayang. Loh, gini. Tangan suami, tangan istri nempel seperti ini gandeng. Ini dosa dari sela-sela ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sering ucang angin tadi. Pengen hajat, belum punya uang, nggak usah ngaju, nggak usah datang ke Bang Emo. Contoh, 9 hari lagi rek hajat tapi uang belum kelihatan, ya kan? Sehari 9 kali selama 9 hari. Jalankan heula encan ge nyobaan. Tapi syaratnya istri yang nawarin. Siap Bu Rosta. Insya Allah lancar rezekinya, amin. Terkadang ada yang ngomong, boro-boro mikiran kos gitu, liar mikiran utang. Ada yang gitunya. Contoh gini, bapak ibu punya bola kasti, bola yang bisa mantul, ya kan? Ibu lempar ke tembok, ibu lempar pelan, baliknya pelan apa kenceng? Ibu lempar pelan, tung, baliknya ke sini pelan apa kenceng? Nah, tapi kalau ibu lempar kenceng, baliknya kenceng apa pelan? Nah, kalau ibu pengen lunas hutang, jangan diingat hutangnya, tapi ingat lunasnya.
Liar deh. Jadi kalau minta jangan diingat permasalahannya, tapi Allahnya. Terkadang kalau lagi liar mikiran utang, ngadoa bukan ke Allah khususnya, ke utangnya. Betul enggak? Ceriknya karena apa? Ke Allah, ke utangnya. Tapi kalau sedang bahagia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Di saat bersyukur Allah akan tambah. Jadi sering iya urusan 17 tahun katonggo ya, urusan 17 tahun katonggo. Itu diantara salah satunya. Tapi syaratnya satu, istri yang menawarkan, bukan suami yang minta. Silakan diamalkan itu. Nah, pengen punya hajat besar, geder we sehari semalam, 9 kali. Nah, insya Allah Allah kabulkan. Yang kedua, yang dulu saya pernah kasih di bawah, yang dimana dulu ada sahabat yang punya banyak hutang. Terus sahabat tadi dikasih doa oleh Nabi Muhammad. Setelah sahabat tadi mengamalkan doa tersebut, maka sahabat tadi bisa lunas bahkan menjadi sahabat yang kaya. Ada yang masih ingat doanya? Dimulai dari Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais ya. Karena ijazah itu memang sekali Pak dibacanya. Jadi kalau sekarang saya sekali lagi ya udah sekali saja. Gitu, ditulis ya. Sok video. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijali. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Apal? Kumaha ieu carana ieu? Pak Ustad apal? Dah, gini aja Pak Ustad hafal. Nanti besok ngaji rutinan di sini apa Pak Ustad? Dari apa? Jumat. Nah, ditulis sama Pak Ustad di fotokopi, boleh. Nah, ditulis di fotokopi, yang nggak datang jangan dikasih. Kalau pengen lunas hutang berarti kudu ngaji hari Jumat. Nah, gitu aja. Insya Allah lancar barokah. Ayo semua yang di belakang silakan maju kita berdoa. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika fatarabu ya gelal basani زهر اليمن غرت واستدعى بجمال فكفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أعطينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أيا سرق العد ذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام اللهم صل عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا رسول الله نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وقدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيف نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين اللهم صل عليه مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجوار خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أسرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي
محمد يا الله ربي فاجعل المجد معنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ودينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله وكريم الأرواح منا يا الله بلك خير الأنام يا الله وبلغ المحتار أنا يا الله من صلاة وسلام يا الله يا رسول الله جعنا يا الله لزيارة قاصدنا يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا أهلا وسهلا يا سيدي يا يا رسول الله. نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى صرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله إذا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Bersyukur kita kepada Allah yang dimana di malam hari ini kita sadar Bapak Ibu bahwa kita banyak dosa. Maka tundukkan kepala kita, jangan ada yang kita sombongkan di hadapan Allah. Harta kita hanya sekedar titipan dari Allah. Pangkat dan jabatan hanya sekedar titipan dari Allah. Rumah, tanah semuanya adalah titipan dari Allah. Maka di malam hari ini yang khusyuk, yang khudur, tundukkan kepala kita, minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita kepada Allah dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfir minal khata. Semua yang hadir baca istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami hamba-hambamu yang berlumuran dosa di malam hari ini ya Rabb.
Kau kumpulkan kami di rumah Bapak Dedi Rahya dan Ibu Nina Widiawati ya Rob, dalam rangka selamatan Walimatul Khitan Ananda Muhammad Sani Al-Ghifari ya Rob. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Kau kumpulkan kami bersama guru-guru kami ya Rob. Kau kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami ya Allah. Kau kumpulkan kami bersama anak tetangga, sanak famili kami ya Rob. Tiada kami duduk di sini melainkan kami istighfar taubat kepadamu ya Allah. Kami minta ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Rob, dosa kami banyak. Dosa mata kita hadirin, dosa telinga kita hadirin, dosa mulut kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa dan dosa. Setiap hari kita berbuat maksiat. Kita tidak mau taubat kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak istri kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa masyarakat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan hajat semua yang hadir ya Allah. Bil khusus hajatnya Bapak Dedi dan Ibu Nina ya Allah. Panggil beliau untuk bisa berangkat haji dan umrah ya Allah. Bisa berangkat haji dan umrah ya Allah. Semua yang hadir, Kau buka pintu-pintu rizki kami ya Allah. Berkahkan umur kami ya Rabb. Berkahkan usaha kami ya Allah. Berkahkan rumah tangga kami ya Allah. Soleh-solehkan anak-anak kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang cinta kepadamu ya Allah. Anak-anak yang cinta kepada Nabi-Mu ya Allah. Anak-anak yang cinta kepada kedua orang tuanya ya Allah. Kami sadar ya Allah bahwa hidup dan kehidupan ini tidak akan lama, bahwa kehidupan ini tidak akan selamanya kami hidup ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang orang tuanya sudah ada di alam barzah. Mungkin di antara kami ada yang anak yatim. Mungkin di antara kami ada yang anaknya sudah Engkau panggil ya Rabb. Ya Allah, kami sadar bahwa kehidupan ini tidak akan lama, semuanya punyamu ya Allah, dan akan kembali kepadamu lagi ya Rabb. Kan datang suatu masa hadirin, di mana malaikat Israel akan datang menghampiri kita. Di saat nanti ruh itu keluar dari jasad, di saat jatah hidup dan kehidupan kita sudah habis, maka di saat itulah ruh keluar dari jasad kita hadirin. Jenazah kita dibung ini dari berbagai macam musibah ya Allah. Hasilkan panen usaha semua yang hadir ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Dan apabila Engkau panggil kami nanti ya Rabb, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Astaghfirullah minal khotoya. Biarkan hati kita yang baca istighfar, kunci mulut kita, biarkan hati kita yang merintih mohon kepada Allah.
Ya Allah, kabulkan doa kami semua ya Allah. Doa semua yang hadir, khususnya ya Allah, sebutkan doa dalam hati. Khusus doa dan cita-cita harapan Bapak Dedi, Ya Rahya dan Ibu Nina ya Allah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha nub'atu insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina ya Allah, wa barik lana fi ilmina ya Allah, wa barik lana fi rizqina ya Allah, wa barik lana fi kasbina ya Allah, wa barik lana fi auladina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqi wa sirri bi nuri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak Dedi, Ibu Nina, sing sehat barokah, Abah semuanya, semua yang hadir, insyaallah kita barokah dohir berkah batin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.